Hai, ketemu lagi di pembelajaran Miss Kurnia ya. Semuanya Miss harap tetap sehat, semangat, dan selalu punya niat untuk belajar. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang nama ilmiah. Wow, apa itu ya nama ilmiah dari satu makhluk hidup? Waduh, ini pasti yang susah-susah nih ya, pakai nama Latin dan segalanya. Oke, kita akan persiapkan semuanya ya. Oke, simak video pembelajaran Miss kali ini. Ya, sekarang kita akan melihat apa yang akan kita peroleh dari pembelajaran nama ilmiah pada saat hari ini ya. Nah, kita akan melihat tujuannya, yaitu siswa dapat mengenal nama ilmiah dari satu makhluk hidup, kemudian kalian dapat menuliskan nama ilmiah itu dengan benar. Nah, kenapa sih perlu nama ilmiah, kok susah amat begitu ya kita mempelajarinya? Nah, kita akan tahu bahwa waktu beberapa waktu yang lalu kita, kalau kamu melihat ada di satu daerah, nih Miss kasih contoh nih ya, misalnya buah nangka. Kalau di kita kalian juga kenal kan, buah nangka itu seperti ini. Nah, kalau di Thailand dengan nama daerah Kasana yaitu diberi dengan nama Kanong. Kemudian orang Inggris atau orang Eropa memberi nama dengan nama jackfruit. Nah, sehingga kita bingung nih, ternyata yang kita maksud itu sama. Kemudian juga ada nama daerah. Nama daerah yang memberi dua nama yang berbeda kepada jenis tumbuhan. Kita lihat ya. Misalnya pada buah pepaya ini, buah pepaya itu diberi nama orang Jawa itu kates begitu ya. Nah, tapi orang Sunda memberi nama pepaya itu dengan nama gedang gitu ya. Nah, kemudian akan menjadi bingung bahwa gedang itu pemahamannya adalah pisang begitu ya. Jadi ini membuat semua orang menjadi kebingungan kalau tidak menggunakan nama yang seragam begitu. Akhirnya ditentukanlah bahwa ada pemberian nama. Nah, siapa yang mencetuskan itu? Nah, ini adalah menggunakan nama yang universal. Nama yang universal itu adalah menggunakan nama dari bahasa Yunani atau yang dilatinkan, begitu ya. Nah, kemudian bisa menggunakan nama orang atau tempat atau sifat khusus. Nih, misalnya Miss kasih contoh bakteri Escherichia coli. Ya, itu bakteri yang hidup di usus. Ini berasal dari nama penemunya yaitu Theodore Escherick. Dengan kata belakangnya ini ya, dari Theodore Escherick kemudian dipakai nama Escherichia. Kemudian colinya dari mana? Coli itu adalah nama bakteri yang hidup di usus besar yang namanya kolon, sehingga diambillah dengan nama Escherichia coli, seperti itu. Nah, siapakah yang memulai itu untuk memberikan nama ilmiah? Nah, ini adalah yang berjasa adalah Bapak Carolus Linnaeus. Ya, dia memberi nama untuk penamaan satu nama spesies itu dengan menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, bagaimana cara penulisan yang benar untuk aturan penulisannya? Kalian lihat ini ada 5 poin yang Miss berikan. Oke, yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, begitu ya. Kemudian yang kedua terdiri dari dua kata. Ya, dua kata ini ada maksudnya, yaitu kata pertama menunjukkan genus yang kita sudah pelajari sebelum pembelajaran ini. Kemudian kata kedua adalah merupakan penunjuk spesies. Kemudian penulisan juga ada aturannya, yaitu kata pertama diawali dengan huruf besar, kemudian untuk kata kedua dengan huruf kecil. Ini Miss kasih contoh misalnya dengan
penulisan genetum genemon. Nih ya, yang Miss kasih tanda merah, ini adalah huruf besar kata pertama, tetapi untuk kata kedua adalah huruf kecil. Beda dengan nama manusia ya, semuanya mulai awalnya adalah dengan huruf besar begitu. Kemudian yang keempat, bisa ditulis kedua kata itu ditulis terpisah dan di garis bawah terputus atau dicetak miring. Ini contohnya untuk yang kedua, yaitu Miss ambil dengan nama spesies cicas rumpii. Begini cara menulisnya, ditulis miring atau dengan tulis biasa tetapi dengan garis terputus. Jadi di bawah cicas ada garis, di bawah rumpii ada garis, begitu ya. Kemudian yang kelima, apabila sampai ditemukan dengan nama ilmiah terdiri dari 3 kata, maka kata kedua dan kata ketiga ditulis menyatu dan diberi tanda penghubung. Contohnya adalah Hibiscus rosa sinensis ini, atau dengan 3 kata Hibiscus rosa strepsinensis. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk menulis sebuah nama spesies atau untuk mengikuti aturan penulisan kata spesies menurut Carolus Linnaeus. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari pembelajaran kita pada saat ini? Dengan mempelajari nama ilmiah, kita bisa memberi nama yang benar pada spesies yang kita jumpai dengan menggunakan nama Latin yang seragam, yang dikenal secara universal, sehingga kita yang dimaksudkan oleh kita sama dengan setiap orang yang dimaksud, gitu ya. Jadi kalian bisa lebih memahami nama-nama ilmiah yang ada. Nah, supaya kalian bisa lebih paham lagi, silahkan kalian coba latihan yang Miss kirimkan di bawah ini. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Tuhan memberkati. God bless you.